Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bersama yang sama-sama kami akan Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Mungkin sudah tadi terlihat olah sana olah sini yang intinya penceramah yang terjadwal tidak ada. Mungkin di kesempatan ini sama-sama kita minta kesediaan Bapak Haji Wadali mengisi para pemulik, jangan sampai kekosongan para Bapak Haji Wadali. Kita persilakan hormat. Sebelum bertanya, saya mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah pada hari yang ke-12 Ramadan hari ini. Tidak hilang. Yang hilang dia makan kami. 14 hari yang sudah kita jalani, semua selamat ya. Selamat dalam arti selesai cara baik, punya kualitas ya. Dan ibu-ibu juga selesai, walaupun tadi baik nggak selesai, itu karena memang takdir dan kodrat pernikahannya. Kemudian salawat dan salam Rasul Alam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada lagi manusia setelah beliau sebagai Rasul ya. Tidak ada Rasul ya. Yang ada pengikutnya, maka kita lah sebagai pengikutnya hari ini. Mari kita ikuti beliau sebaik-baiknya di salah Islam yang telah beliau perjuangkan bersama para sahabat. Dan tidak melenceng dari jalan yang telah digariskan oleh Allah dan jalan Nabi Rasulullah. Salah satunya itu kita melaksanakan saum Ramadan. Merupakan syariat terbesar juga. Dan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat kuno juga. Bukan hanya pada masa Rasulullah, tapi sudah ada kewajiban sejak masa Nabi Adam. Jadi berpuasa ini bukan dilakukan oleh umat Rasulullah saja, tapi umat sebelum Nabi Muhammad sudah jauh hari melaksanakan ini. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu sebagaimana umat sebelumnya terdahulu. Jadi ada puasa ini bukan hanya masa kita, cuma mungkin cara menjalankannya ataupun modelnya berbeda-beda. Ada puasa nggak buka, ada puasa satu hari buka, satu hari puasa seperti puasa Nabi Daud ya. Ada puasa seperti puasanya Nabi Sulaiman itu sampai beliau meninggal ya. Dan meninggalnya beliau itu setan aja nggak tahu. Kenapa? Karena meninggalnya Nabi Sulaiman itu sedang ibadah. Di tongkatnya sampai tongkatnya maka rayap, dia jatuh. Baru Nabi Sulaiman meninggal. Jadi banyak sekali model-model puasa yang sudah hadir di muka bumi ini sejak ada manusia. Kenapa puasa kita hari ini di umat Nabi Muhammad ini penting? Sebegitu pentingnya sehingga di dalam Al-Quran itu ayat ya yang selalu kita ulang-ulang. Saya nggak baca lagi karena memang sudah sebelum saya membaca sudah terbaca dalam hati semua. Bahwa kita ingin mengambil sebuah motivasi dari kenapa ayat itu secara khusus ya. Bahwa kemarin saya sudah ada jadwal, cuman kemarin nggak ada secara langsung, nggak ada lift karena semua di Kamel catering. Ada secara langsung, saya ngomong juga, tapi nggak ada secara langsung. Sini yang ada secara lebih, dia jangan masuk ke Facebook, WA aja nggak dikirim.
Makanya diulang kembali. Makanya saya ulang juga hari ini ya. Ya. Mana dia? Ini tadi dia sih Pak. On proses. Baik, itu sekedar interview. Baik, karena puasa itu begitu penting, maka ayat itu ketika dipanggil itu ya tahu ya orang yang beriman itu. Kondisi hari ini yang dipanggil juga sama dengan yang dipanggil masa Nabi Muhammad. Ada beda. Yang dipanggil orang beriman, nggak ada ubah ayat ini. Seiring dengan perubahan zaman, dengan segala kemajuan, ayat ini bertahan tetap. Kenapa? Karena memang itu ayat yang turun langsung dari Allah, dan Al-Quran itu satu titik pun tidak bisa dirubah. Kondisi beriman dari dulu sampai hari ini sama. Cuma kenapa hari ini kita harus membahas apakah beda puasa masa Nabi Muhammad dengan tidak beda? Yang menjadi beda adalah kualitas iman kita, itu yang menjadi perbedaan. Ada orang hari ini berangkat, dia melaksanakan Ramadan, puasa itu memang betul-betul imannya. Ada orang yang berangkat itu karena memang mencontoh iman orang lain, artinya ikut-ikutan. Ada yang satu lagi, dia puasa karena memang terkepung oleh orang yang beriman. Mau kemana kita ini? Kalau nggak puasa, apain? Nah, puasa. Nah, mungkin ada juga orang mendadak sadar ya. Nah, tiba-tiba Ramadan ya. Karena ada lagu kan, tiba-tiba Ramadan. Jadi kondisi beraneka ragam itu tetap intinya adalah yang paling utama itu adalah beriman. Lalu kita kaji hari ini. Saya yakin yang ada di usaha ini tidak bermasalah dengan iman. Ya. Karena kita masuk pasti dengan iman. Tapi kelihatannya ketika Ramadan ini kita dari hari ke hari ini itu terseleksi secara alami mana yang full imannya, mana imannya mencontek, mana imannya ya karena dia terkepung imannya, mana tiba-tiba ini akan terseleksi secara alami. Kalau kita berbicara orang puasa menahan lapar dan dahaga, saya pikir itu semua sanggup. Bahkan saya kemarin mau cek kesehatan itu disuruh puasa juga. Suruh puasa jam 10 sampai jam 9 pagi, sanggup ya? Kalau nggak sanggup, nggak bisa pun diperiksa kan kesehatan, karena diambil darah, urin. Setelah itu dipaksa harus buka, karena apa? Ada kebutuhan setelah makan itu juga diambil sampel yang itu. Puasa juga namanya, namun puasa itu bukan syariat, tapi puasa medis untuk sekedar ini cara kita periksa kesehatan. Puasa ini kita syarat hukum dah tahu semua. Lalu kenapa hari ini ada terjadi sebaliknya? Ada orang puasa itu, tapi sepertinya dia tidak ada sesuatu perubahan yang ataupun dampak yang ada pada pribadi orang itu, kepribadiannya. Kalau dia ngomong, ya selalu ya orang lain nggak sanggup lah mendengarnya. Kalau dia melihat, ya nggak ada rasanya keteduhan dari kelihatannya. Kalau dia berjalan sepertinya memang ya mungkin ada nilai-nilai yang nggak bisa dicontoh. Nah, maka ketika puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu Rasulullah wanti-wanti kita. Tapi puasa itu adalah menahan diri dari berbagai hal yang bisa memberi pengaruh bahwa kita itu tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga. Tubuh kita, cara ngomong kita, cara kita berjalan, itu menggambarkan insan yang saum. Contoh, kalau kita berbicara di bulan Ramadan itu membicarakan keburukan orang lain, kekurangan-kekurangan lain, dalam puasa kan dilarang keras, walaupun di luar puasa juga itu dilarang, tetap ya hukum larang tetap. Tapi nilai puasa ini kan dia bisa merusak
merusak nilai puasa, mengurangi nilai puasa ketika kita membicarakan itu. Tapi kita bicara juga, apalagi ada orang yang memulai, pasti kita akan menyambutnya. Dan hari ini pembicaraan itu bukan kadang-kadang antara kita berhadapan-hadapan, tapi antara kita satu lupa dengan lupa lainnya itu dengan sosmed yang kita miliki. Nah, di WA kita masuk, ya ada postingan apa kita tanggapi, kita tanggapi agak sini sedikit, sambung lagi, akhirnya kita di situ. Nilai puasa itu tidak kita perhatikan. Kemudian kita juga satu hal yang paling menarik ya yang terjadi di belahan dunia hari ini di satu tempat itu di Palestina. Orang Palestina itu puasa sama juga dengan kita, cuma orang itu dalam kondisi yang sangat kekurangan dan di bawah tekanan Israel. Jadi ketika sore itu pasar-pasar di Palestina itu menjual buah-buahan segala macam. Sama dengan kita juga, kalau kita yang jualan itu orang-orang yang nggak pernah jualan, tahu kan? Nggak pernah jualan kue, puasa jualan. Nggak pernah jualan makanan-makanan, jualan. Artinya apa? Saya bukan mengatakan nggak boleh, tapi ada pasar orang-orang yang dirugikan. Kita tidak ada masalah ketika nggak habis terjual, karena memang itu bukan profesi. Bermasalah ketika yang betul-betul jualan itu dia nggak laku karena kita jualan, dia pendapatannya di situ. Secara sosial, secara kemanusiaan tidak ada dosa, tapi secara sosial itu berdampak kepada ekonomi. Tapi kalau di Palestina itu yang jualan itu mereka yang jualan. Tunggu dulu. Ini tidak menjudge seseorang. Ini kita ingin melihat fenomena, ya. Ini fenomena. Kita tidak menjudge seseorang. Ini fenomena saja, kan? Kenapa saya katakan di Palestina? Karena saya juga membaca bahwa di Palestina itu pedagang-pedagang itu yang disupport barang-barang itu pada pedagang-pedagang yang memang dia sudah berjualan pada pencariannya, sehingga orang-orang yang ingin berbuka membeli sesuatu barang itu pada orang yang memang perjalanan dagang, tidak diserobot oleh orang lain ya, karena orang lain punya profesi lain. Ya, itu kan yang kita ingin. Bukan berarti di tempat kita tidak boleh, dan orang pun sudah maklum kan, tidak ada kita lihat orang berkelahi, kamu jangan jualan, ini kan jualan saya, tidak ada juga kan. Tapi kita ingin melihat dari bahwa ketika perubahan perilaku kita, perilaku latihannya, kita beralih profesi ataupun kita sekedar santai, lalai puasa, ya kita jualan lah sambil melalaikan puasa. Kan ada bahasa-bahasa kampung kan, yang lalai puasa. Kalau kita berpikir lebih jauh, apa salahnya kita sibukkan diri dengan amalan-amalan lain, ya kan? Kenapa? Banyak sekali orang yang bukan profesi jualan, dia nggak ada beban sama jualan itu. Laku nggak laku, pokoknya dia jualan. Ingin melalaikan puasa, ingin menghibur diri dah. Kemudian efeknya kan orang-orang yang memang dia jualan untuk sebagai pencahariannya. Ini efek secara ekonomi ya. Kita bicara secara ekonomi. Karena puasa ini juga punya nilai ekonomi. Ya, ketika orang berbuka membeli makanan berbuka, pasti dia akan melihat pada orang-orang yang tampilannya kan lebih sedikit. Maka kalau orang udah biasa jualan kan dia mungkin nggak terlalu bersoleh lah, nggak terlalu apa ya. Tapi orang jualan-jualan yang tiba-tiba ini kan, dia performanya beda, punya daya tarik. Enggak, kami tidak saya biasa-biasa aja. Karena si Rami jualan juga dia. Ketika sebelum jualan es teler dia jualan.
Naomi kan. Ini saya mengatakan bahwa sebenarnya yang harusnya ya, kalau kita eloknya kan, yang indahnya, ya mari kita berpikir yang lain. Kita punyalah cara lain. Jangan sampai lah orang kita gara-gara sebulan tu orang lain pendapatannya ya tidak ini ada ya semacam multiplier effect lah ya. Ada pengaruh, ada dampak ke kita berubah, berubah perilaku, berubah apa namanya sesuatu yang kita sebenarnya tidak kita kerjakan. Jadi kembali kepada nilai pertama tadi bahwa keimanan ini bukanlah sesuatu yang bisa diraba, dia kan abstrak. Tapi dia efeknya itu yang nampak kita lihat efek ya. Kalau hari ini kita punya pimpinan, kita punya semua di sini di kantor ini, kita hadir di musola ini. Ini kan beda ketika kita hadir di luar bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan agak uring-uringan lah, ada cari mana lah kita jemput anak, kita jemput, dua kali jemput, jemput anak. Kan? Oh ada ini ada itu banyak alasan. Tapi ketika Ramadan sepertinya apa namanya kesatuan hati kita sama, frekuensi hati kita sama, kita ada kekuatan yang kita menunggu, misalkan kita mau dulu kita cepat-cepat masuk ke musola. Jadi nilai inilah yang membuat kita, itulah yang dikatakan bahwa iman kita yang tangguh, iman yang bertahan. Jadi kita keluar dari sini nanti ya di malam kita sudah teratur, sudah ada jadwal semua agenda bagaimana Ramadan ini betul-betul kita memanfaatkan satu momen, satu instrumen di mana kita seperti apa namanya, seperti antivirus kan, antivirus sudah banyak. Jadi puasa ini seperti sebuah antivirus, jadi akan men-scan dosa-dosa kita. Jadi kita banyak berdosa di luar Ramadan, kita masuk Ramadan ini seperti kita kena scan. Maka Ramadan ini adalah satu bulan kita di-scan oleh Allah dosa-dosa kita sehingga terhapus nol. Sehingga keluar dari Ramadan ini kita udah lancar lagi, udah kuat lagi. Jadi tak leleh lagi dalam segala hal, aktivitas segala macam. Saya pikir inilah ya kita perlu bisa sama-sama kita memahami betul. Janganlah kita sia-siakan beberapa hari lagi, tinggal 14 seperti pada mungkin 16. Kalaupun ada perbedaan 1-2 nanti, karena waktu masuk sama kepada kita, baik Muhammadiyah, NU, mudah-mudahan keluar juga sama ya, tak ada beda lagi. Mudah-mudahan terlihat nanti bulannya. Dan mari sama-sama kita berkuat girah ini, kita berkuat semangat ini ketika bulan Ramadan nanti juga. Musala ini juga akan lebih meningkat ya. Kita ceramah juga kalau bisa nanti dia cuma ceramah lah karena berceramah banyak. Sayang kan Pak Mudani bisa, Pak Masri pun bisa kan. Jadi nanti di luar Ramadan hari Jumat satu hari ceramah lah barang 5 menit. Berbahaya di luar. Saya pikir itu saja. Dan saya alhamdulillah hari ini diliput karena hari itu. Bekerja saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.